Saudaraku, saya kadang mendapat kritik karena saya dianggap tidak konsisten. Jadi misalnya begini, suatu ketika saya mengkritisi ajaran pendeta si A, tetapi di lain waktu saya memuji, membenarkan ajaran pendeta si A tersebut. Atau di lain waktu saya mengkritisi ajaran pendeta si B, tetapi di lain waktu saya memuji ajaran pendeta si B. Kritik buat saya adalah, kamu sebetulnya ajarannya apa gitu? Yang mana? Nah, saudaraku, tentu saja saya tertawa kalau ada kritik terhadap saya seperti ini. Kenapa? Karena menurut saya persoalannya sebenarnya bukan konten dari apa yang dikritisi terhadap saya. Tetapi ini sebetulnya lebih daripada fenomena perilaku, berpersepsi manusia. Di dalam ilmu komunikasi ini dikenal dengan istilah fenomena jatuh cinta. Misalnya begini, andaikan si B jatuh cinta terhadap si A, maka hal-hal yang buruk tentang si A gambarkanlah bagaikan tai kambing bulat-bulat. Saya percaya bahwa semua orang akan mengatakan bahwa tai kambing bulat-bulat itu bau. Tetapi karena si B sudah jatuh cinta kepada si A, dia akan bilang itu wangi. Nah, dalam kaitan dengan iman kita dan pengajaran kebenaran, saya pikir kita harus keluar dari paradigma natural berpikir manusia seperti yang saya sebutkan tadi. Kita harus keluar dari fenomena berpikir yang tadi saya sebut fenomena jatuh cinta. Sehingga pemahaman kita menjadi luas, benar, komprehensif, dan tidak bias. Saudaraku, kita patut sedih kondisi gereja sekarang ini yang mengkotak-kotakkan diri. Ini artinya kita sama dengan mengulangi kesalahan jemaat Korintus, salah satu jemaat mula-mula, di mana ada yang menyebut diri kelompok Apolos, kelompok Paulus, kelompok Barnabas, kelompok Kristus, dan lain sebagainya. Dan kalau kita pelajari ayat tersebut, Bapak Ibu, itu sebuah kritisi dari Rasul Paulus. Dengan kata lain, Paulus mau mengatakan, hei kamu jemaat Korintus, jangan mengkotak-kotakan diri. Tetapi ironisnya, saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa yang dikritisi oleh Paulus di jemaat mula-mula, kita menyaksikan dalam kehidupan kita sekarang ini. Dan yang menarik, pengalaman pribadi, saudaraku, saya memang khotbah selalu memberikan kesan semangat, to the point, apa adanya kata Alkitab. Dan hasilnya, beberapa orang mengatakan kepada saya, Pak Reva, ini khotbah gaya karismatik. Saya hanya ketawa. Kenapa? Ya itulah bukti. Ya, pertama itu bukti bahwa kita telah mengkotak-kotakan diri. Oh, ini kalau kelompok karismatik, ini mainstream dan sebagainya dan sebagainya. Dan kita nggak bisa menutup mata sekarang ini antar gereja saling curiga, saling was-was. Yang kedua, kata karismatik itu sendiri
Banyak jemaat tidak tahu itu sebetulnya berasal dari kata charis. Charis itu kasih karunia. Charis itu anugerah dalam terjemahan baru kedua. Anugerah keselamatan dari Kristus dengan segala fenomenanya. Sehingga kita dilahirkan baru, mendapat kepastian, dan kita dibimbing dalam kebenaran. Makin berperilaku seperti Kristus dan lain sebagainya. Kita bisa mendapatkan kebaikan Allah yang harus kita tunjukkan kebaikan itu kepada sesama. Jadi berdasarkan kata charis itu, maka semua orang yang telah menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya itu adalah karismatik. Gitu loh. Nggak ada urusan denominasi gereja. Semoga apa yang saya sampaikan ini memberikan pencerahan kepada kita. Tuhan Yesus memberkati.